Bismillah, cek sound, Bapak Ibu, Ayah Bunda. Suara Nuga sudah terdengar? Sudah ya, Alhamdulillah. Wah, ada yang kasih love, ada yang kasih jempol, ada yang kasih senyuman terbaik. Alhamdulillah ya. Semoga semangat belajar tadabur kita pagi ini juga Allah bimbing terus ya. Karena sudah terdengar, kita buka saja kajian kita pagi hari ini. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah, la haula wa la quwata illa billah. Pagi hari ini Allah izinkan kita kumpul ya, sudah terlihat banyak yang on cam, senang banget nih ya kalau tiap hari Senin banyak yang sudah standby gitu ya. Ada Umi Neni, kemudian ada Bu Safera lagi di jalan juga, fi amanillah Bu. Ada Bu Siti Karimah, ada Bunda Elsa, ada Bunda Zalia, ada Kak Desi Aryani, ada Umu Adin dan Quinsa, Masya Allah ya. Ada Bu Mordaningsih, ada Bunda Eti Helinali, Masya Allah. Backgroundnya selalu buku, tapi tampilannya selalu berbeda nih Bunda Eti, Alhamdulillah ya. Kemudian ada Pak Agus Susanto, oh Masya Allah. Ini berarti dua di antara tiga yang tampan pagi ini. Pertama Nuga, kedua Ustadz Indra, ketiga Pak Agus ya, Alhamdulillah. Ada Bu Irma, Masya Allah ya. Sehat-sehat Bu, ada Ibu Yurniati di Bandar Lampung, ada Bunda Lilis Lismuna, Masya Allah. Ada Bunda Endang Rahayu, ada Ibu Padmi di Surabaya, ada Bunda Ratih seperti biasa, ada Umi Syafiq, ya Masya Allah ya. Kemudian ada Bunda Rina, ada Bunda Ainun Jariah, Bunda Zulfa Muhammad, ada Bunda Junaini juga, fi amanillah Bu yang lagi safar. Kemudian ada Ibu Aisyah di PPU, Masya Allah ya. Alhamdulillah Bapak Ibu Ayah Bunda kita bisa kumpul sama-sama di pagi hari ini. Pertama seperti biasa Nuga mau sama-sama ngajak untuk bersyukur dan bersolawat ya. Kita sama-sama ucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Insya Allah semoga rezeki yang kita terima pagi ini bisa kita manfaatkan sebaik mungkin, bisa bermanfaat ke sebanyak mungkin orang gitu ya. Bisa sama-sama kita syukuri dengan rasa syukur terbaik. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu, Ayah Bunda, seperti biasa, karena pagi hari ini kita akan mulai konsep baru gitu ya di pekan ini. Quran Talks-nya akan 3 kali, gitu ya. Nanti insya Allah setiap Quran Talks mohon doanya, bila mana nggak ada kendala, akan dibersama oleh Ustadz Indra, Ustadz Taufik, dan Ustadz Farid setiap hari Senin, Selasa, dan Rabu. Kamis Jumatnya, insya Allah nanti kita akan ada Ustadz Indra setiap Jumat. Semoga jadwalnya juga tepat, insya Allah Allah izinkan. Jadi ketemu Ustadz Indra setidaknya kita 2 kali minimalnya ya, Senin dan Jumat. Dan hari Kamisnya nanti mungkin ada Ustadz Isrofil. Dan mungkin kita ngundang Ustadz-Ustadz dari luar atau guru-guru dari luar. Mungkin juga Bebe Jamil. Sabtu Ahadnya kita akan ada sesi Q&A dan ada kelas eksklusif ya. Insya Allah. Untuk itu Bapak Ibu Ayah Bunda, seperti biasa Nuga selalu pengen ngingetin, pengen mereminder, pengen jadi agen-agen kebaikan, pengen jadi motor-motor penggerak kebaikan. Yang mana pagi hari ini insya Allah kami ingin buka peluang kebaikan dalam rangka sedekah dan infak melalui Quran Talk satu titik balik ya, Insya Allah. Jadi kalau boleh Nuga minta atau boleh Nuga titip apapun yang Bapak Ibu Ayah Bunda titipkan setiap harinya, setiap pekannya, setiap bulannya, sama-sama kita niatkan untuk mensupport program dakwah gitu ya, karena kita merasa manfaatnya sampai buat kita ya, dan harapannya tidak berhenti di kita, bisa sama-sama kita sebarluaskan lewat sedekah ini, akhirnya bisa menyentuh banyak orang. Jadi mangga Bapak Ibu Ayah Bunda yang mau mensupport program dakwah dari titik balik gitu ya, supaya semakin besar manfaatnya, insya Allah kami selalu punya wadah terbaik untuk Bapak Ibu dan Ayah Bunda semua, bisa menyisihkan sebagian hartanya insya Allah ya. Semoga yang sudah dititipkan ini kembali menjadi keberkahan hidup, kelapangan hati, keluasan rizki. Semoga semuanya Allah jagain kehidupan-kehidupan Bapak Ibu Ayah Bunda semua dalam ketaatan dan kebermanfaatan ya. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu Ayah Bunda, ini sudah banyak yang jawab salam Nuga di kolom chat. Boleh nggak kita absen dulu nih ya? Bolehlah, sesekali kita absen dari kota mana saja yang sudah hadir nih, Masya Allah. Kalau Nuga berarti Nuga absen duluan nih. Nuga absen, Bogor hadir. Bismillah, Alhamdulillah. Kemudian terlihat sih ada yang di Surabaya ya. Kemudian ada Bu Safira di Salatiga. Mungkin
namanya Salatiga, tapi bisa jadi bukan di Salatiga loh Bapak Ibu Ayah Bunda ya. Alhamdulillah. Bunda Elsa di Kendal, tapi mungkin lagi nggak di Kendal gitu hari ini ya. Dari Pekanbaru hadir, Ruminani dari Jakarta hadir, Bunda Sri dari Bandung, dari Jambi, Masya Allah. Tangerang hadirun, Masya Allah ya. Gorontalo hadir. Tuh kan Bunda Elsa yang kemarin di Bali, namanya Kendal. Beberapa waktu di Bali, sekarang udah di Jogja tuh Bunda Elsa, Masya Allah. Ciputat UIN, Kang, Tangsel, Masya Allah. Bunda Zaliah ya. Kemudian ada dari Bangka, ada dari Payakumbuh. Kemudian Tangsel juga ada lagi dari Bandung, dari Batam, dari Lampung, Bekasi, Penjaman, Pasir Utara hadir, Masya Allah. Kendal hadir, Alhamdulillah. Cirebon, Semarang, Cibitung, Bekasi, aduh Masya Allah ya. Petukangan, Bandung, Tangsel, Malang, dan lain-lain. Alhamdulillah ya. Semoga hari ini Allah kumpulkan kita dari berbagai kota. eh, Manfaatnya juga bisa sampai seluas-luasnya gitu ya. Bukan cuma menyentuh Bapak Ibu Ayah Bunda. Semoga kita bisa ngajak banyak orang juga untuk berhimpun pagi hari ini. Insya Allah ya. Baik Bapak Ibu Ayah Bunda. Sekarang kita akan coba sapa-sapa guru kita yang sudah standby nih. Assalamualaikum Mas Adindra. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Kabarnya sehat, Ustaz? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Allahu Akbar, Masya Allah. Ustaz, di pekan ini secara konsep kita mulai ubah sedikit, Ustaz, berbeda Ya, insya Allah. Hari ini kita satu halaman ya, halaman 523 kalau tidak salah. Ya, kalau boleh ditanya seperti biasa, Ustaz, kira-kira pembahasan pagi ini seputar apa, Ustaz? ya kita akan ya kalau satu halaman seperti biasa ya, kita akan ulik ayat per ayatnya. Tapi yang jelas ini 523 tentang orang-orang yang eh, melakukan tipu daya ya, melakukan yang ya sederhananya begini, orang-orang yang hari ini mendustakan ayat-ayat Quran itu cara mereka membantahnya tuh sama gitu loh. Meskipun mereka beda beda generasi, beda lokasi, tapi omongannya mirip, kesannya kayak janjian gitu loh. Nah, ya, kesannya kayak janjian. Jadi Bapak Ibu, orang yang hari ini mendustakan agama, ngebantah, nggak nerima gitu ya. Cara cara mereka membantahnya tuh sama. Nah, nah itulah nanti mirip-mirip ya begitu. Nah, tinggal nanti kita introspeksi diri. Kita suka ngomong gitu apa enggak? Kalau kita suka ngomong begitu ya jangan-jangan yang suka bantah ya kita juga gitu. Sip, itulah Kang juga mudah-mudahan. Baik, insya Allah. Syukuran Ustaz untuk kisi-kisinya. Untuk itu Bapak Ibu Ayah Bunda, silahkan dibuka mushafnya, halaman 523. Siapkan catatannya bila perlu, dan siapkan hati dan pikirannya supaya setiap aliran ilmu yang kita terima bisa kita siapkan atau kita terima dengan wadah-wadah terbaik ya. Amin ya rabbal alamin. Sambil siap-siap seperti biasa, kita sama-sama saksikan video yang berikut ini. Baik Bapak Ibu, Ayah Bunda semua, kita awali dengan berdoa terlebih dahulu.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Amin ya rabbal alamin. Untuk itu kepada Ustadz Indra Firmansyah, waktu dan kesempatan terbaik ini dipersilahkan. Jazakallah khairan, Kang Nuga. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahilladzi anzalas sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Walillahi junudus samawati wal ard wa kana Allahu aliman hakima. Asyhadu an la ilaha illallah daula syarikalah taqriran bihi wa tauhidan wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taz'alul hazna idza syi'ta sahla. Qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin, puji serta syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang sampai hari ini tidak pernah gagal memberikan nikmatnya, takdir terbaiknya, ketetapan apapun yang diberikan kepada kita, jelas itu adalah takdir terbaik yang Allah kehendaki atas kita. Oleh karena itu, jangan lupa untuk terus mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin, dan jangan lupa kita bersolawat kepada Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan sama-sama mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah, puji serta syukur kita bisa ketemu lagi pagi ini ya di acara rutin kita, webinar Quran Talks di titik balik. Alhamdulillah pagi ini juga sudah 224 orang dan masih menceritakan tentang posisi. Saya dekat Stadion Maguwo Harjo, Ibu jangan dekat-dekat stadion, Bu. Ya, ini juga sudah ada Bu Neni, udah on cam dan siap raise hand untuk baca-baca ayat Quran. Ibu Siti Karima, Ibu Safera yang di jalan juga tidak menyurutkan semangatnya buat raise hand. Ada Bunda Elsa di Kendal. Ya, tadi sudah WA duluan di grup ya. Kapan Ustadz ke Jogja? Ya, qadarullah Bu, bulan ini, 2 bulan ini saya tidak ada jadwal ke Jogja. Ibu Zalia Abu Bakar yang ya nanti siang juga kayaknya ketemu lagi ya. Atau nggak datang? Nggak apa-apa ya Bu. Kak Desi Aryani di Bengkulu, Umu Adin and Quinsa, ya sehat-sehat ya Bu ya. Ibu Murdaningsi, Ibu Eti Helinali, Ibu Hastin di Depok, Ibu Bunayah, Ibu Ummi Safik, Ibu Ami di Jogja, Ibu Aisyah PPU. Oh, hari ini didampingi Bapak. Oh, Masya Allah. Salam kenal ya Pak ya. Ya, emang Ibu harus didampingi Pak. Kalau nggak didampingin ntar sering belanja. Oh enggak ya. Enggak gitu ya. Ibu Ratih juga ya, yang sudah ikut raise hand. Ibu Irma. Wah, itu Bapak di samping tuh ya Bu, di belakang ya. Masya Allah. Siap, siap. Ibu supervisornya di belakang. Ibu Wita di PKU. Ibu Yurniati di Lampung, Ibu Lilis Lismuna, Ibu Padmi di Surabaya, Ibu Ainun Jariyah, Ibu Zulfah Muhammad, Ibu Irayanti di Batu Sangkar, Ibu Erni Masyito, Ibu Dwi Putri Tangerang, Ibu Eva di Bandung, Umi Amrin di Kendal juga, Ibu Rina di Tangerang, Ibu Ernawati, Ibu Nani, Ibu Hani di Mojokerto. Wah, Ibu Herdina Mahmur, Jakarta Selatan. Ibu Indarti di Kota Bekasi. Ibu siapa ini? Yar Syariani ya, Purwokerto. Ibu Nurliza, Ibu Eva Yunirita, Pak Nonot miliarder Batam. Nah, harus jangan jadi miliarder aja Pak, jadi triliuner ya Pak ya. Biar nanti bisa banyak bangun masjid, muliakan anak yatim, sejahterakan orang-orang miskin. Ya, amin ya rabbal alamin. Pak Agus di Bau-Bau. Bau-Bau itu kalau nggak salah Sulawesi ya Pak ya. Sulawesi ya betul ya. Pak Dedi, Ibu Risna, Ibu Erni Juwita, Khaidir di Bengkulu, Ibu Endang Rahayu, Ibu Leni Wulandari, Ibu Lilik Surabaya, Ibu Dewi Wali Santri, Ibu Oktaviana, Ibu Siti Madinar, Ibu Umi Hanifah, dan seterusnya.
Ibu Leni Mila pengen disebut juga ini. Ini mah orang udah biasa WA-WAan masih aja teriak, Ustadz saya Ustadz. Nggak apa-apa ya Bu ya, nggak apa-apa ya. Baik Bapak Ibu semua, hari ini kita akan membahas Quran surat At-Tur dan surat Az-Zariyat, dan surat Tur ya. Halaman kedua di juz 27 ya. Ini kembali ke konsep awal dulu, kita bahasnya satu halaman dan alhamdulillah kita sekarang balik balik lagi ke konsep yang sama ya, satu halaman. Eh, Baik, kita manfaatkan waktu supaya lebih efektif. Kita langsung saja memulai dengan surat Tur, surat Az-Zariyat, maaf, surat Az-Zariyat surat 51 ayat 52. Boleh minta Ibu Neni dulu dibacain surat Az-Zariyat ayat 52 beserta artinya ya Bu ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat Az-Zariyat ayat 52 ya, Ustaz. Ya betul. Kadzalika ma atalladzina min qablihim mir rasulin illa qalu sahirun aw majnun. Khalas, tak? Ya, baca artinya Bu, minta tolong. Demikianlah setiap kali seorang rasul yang datang kepada orang-orang yang sebelum mereka kaumnya pasti mengatakan, dia itu pesihir atau orang gila. Ya, Shadaqallahul azim, Allahumma hamna bil Quran. Syukran, Ustaz, jazakallah khairan. terima kasih banyak Bu Neni wa iyyakum. Taufik. Bapak Ibu, ini adalah kata-kata yang umum paling sering disampaikan sama orang-orang yang ngebantah ya Bu ya. Ya, ini cerita lama gitu ya Bu. Atau kalau zaman dulu ini mah sihir. Kalau orang sekarang nggak ngomong sihir ya Bu ya. Kalau orang sekarang ya cerita lama ya. Jadi ini adalah kata-kata yang biasanya disampaikan oleh orang-orang yang ngebantah. Kalau Bapak Ibu hari ini menasehati orang, akan ketemu orang-orang yang model kayak gini. Akan ketemu. Nggak usah baper ya. Nggak usah baper, nggak usah tersinggung, biasa aja. Kenapa? Karena udah tahu. Karena udah tahu di Quran ada gitu ya, Bu. Dan kita akan lihat beberapa perkataan lain ya. Beberapa perkataan lain yang mirip-mirip kayak gini. Sehingga nanti Bapak Ibu kalau menasehati orang, berdakwah, lalu ketemu komentar orang kayak gini, Ibu langsung bilang, ah udah tahu di Quran juga udah ada. Ya Bu ya. Jadi nggak baper ya. Nggak baper ya. Boleh Bu Siti Karimah. Kita kita baca surat 8 ayat 31. Silakan Bu. Surat 8 ayat 31. Boleh di-unmute dulu Bu. Belum di-unmute Bu Siti Karimah. Nah, Surat 8 Al-Anfal ayat ya 31. betul. Iya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idza tutla 'alaihim ayatuna qalu qad sami'na law nasha'u laqulna mithla hadza in hadza illa asatirul awwalin. Yang artinya, apabila ayat-ayat kami dibacakan kepada mereka, mereka berkata, sungguh kami telah mendengar yang seperti ini. Jika kami menghendaki, niscaya kami dapat mengucapkan yang seperti ini juga. Al-Quran Al-Quran ini tidak lain hanyalah dongeng orang-orang terdahulu. Shadaqallahul azim, jazakillah khairan Ustaz. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak Bu Siti Karimah. Bapak Ibu, Sama-sama. ini
Ini contoh perkataan yang lain ya Bu ya. Yang mereka begitu kita jelasin, dia bilang, saya juga tahu kok. Saya udah tahu kok, udah baca ayat Iya, kayak gini. Saya tahu kok dalil lain kayak gini. Saya tahu kok dalil lain. Saya juga belajar kok ke ustadz lain kan gitu ya Bu ya, kurang lebih ya Bu ya, mirip-mirip ya. Makanya kalau saya dikomentarin begini, saya senyum-senyum aja. Senyum-senyum aja, jujur aja Bu ya, senyum-senyum aja. Kenapa? Karena udah pernah dengar sebelumnya di dalam Quran, surat 8 ayat 31. Coba aja deh Bu, kalau misalnya Ibu nasihatin orang, saya itu udah berkali-kali ya, begitu kita jelasin Pak gini-gini. Lah saya juga belajar kok, saya tahu kok. iya, Ya, betul. saya belajar juga dari ustadz lain kok. Ibu Irma senyum-senyum. Bu, ini bukan kebetulan ya Bu ya. Memang udah Allah aturin demikian ya. Jadi saya tuh ya kalau ada orang yang komplain dan saya senyum-senyum aja. Kenapa? Karena semua perilaku manusia yang taat, yang membantah itu sudah Allah bocorin di dalam Quran. Makanya nggak aneh, ya, nggak aneh. Ya, kalau ada yang bilang ya ini mah cerita lama, ya ini ya udah itu dongeng masa lalu cerita lama kan begitu ya. Ada lagi yang bilang begini, lah, saya juga udah baca ayat ini, tahu saya tahu. Ya, jadi jadi kalau ada yang komplain begini Bu, nanti Bu Siti Karima, Bu Neni nggak aneh lagi ya, nggak aneh lagi ya, biasa aja. Tapi juga kita nggak usah sombong, artinya kita biasa aja. Artinya kan, maksud saya gini, inilah yang sering saya bilang bahwa dalam hidup itu tidak ada yang surprise, tidak ada yang ngagetin. Kenapa? Karena semuanya udah dibocorin sama Allah dalam Quran. Tuh. Sudah dibocorin sama Allah dalam Quran. Jadi makanya saya senyum-senyum aja. Ini yang kedua. Sekarang kita baca yang ketiga ya, jenis ketiga. Jenis ketiga. Ibu Safera di Salatiga. Boleh bacain Bu. Masih surat Al-Anfal ayat 49. Ayat 49. Silakan. Tunggu di layar Ustaz. Nah, nggak? Nah, itu dia. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yaqulul munafiquna walladzina fi qulubihim maradun gharra zinuhum mayyatawakkal Ramai. ala wa may yatawakkal ala Allahi fa innallaha azizun hakim. Yang artinya ingatlah ketika orang-orang munafik dan orang-orang yang ada penyakit di dalam hatinya berkata, mereka itu orang mukmin, ditipu agamanya. Allah berfirman, barang siapa bertawakal kepada Allah, ketahuilah bahwa Allah Maha Perkasa dan Maha Bijaksana. Allahumma warhamna bil Quran. Barakallahu fiik Ustaz. Taufik barakallah. Terima kasih Bu Safera. Bapak Ibu, ini yang tipe ketiga, surat 8 ayat 49. Ya. Begitu kita nasihatin, lalu kita menjalankan perintah Islam, perintah Allah dengan baik, dengan taat, mereka bilang apa? Ya, ketipu agamanya. Kalau bahasa sekarang terlalu fanatik banget sama agama, gitu kali ya Bu ya. Bener nggak? Fanatik banget sama agama, katanya. Bu, mohon maaf kalau saya fanatik ya Bu ya. Saya itu fanatik betul sama Quran, sama Sunnah. Saya fanatik betul. Jadi kalau saya dinego soal Quran ya mohon maaf ya nggak bisa ya. Ya. Dan sekali lagi mohon maaf, saya akan kalau saya ditanya tentang suatu perbuatan, maka saya akan menjawab dengan dalil yang paling kuat dulu ya Bu. Meskipun dalil yang paling kuat itu relatif mungkin memberatkan, nggak keterima sama akal, ya. Ya, mungkin tidak keterima sama akal. Contohnya untuk bersyukur saja kan saya selalu bilang, bahkan kalau kita lagi susah pun saya alhamdulillah. Saya lagi ketipu, alhamdulillah. Saya lagi nggak punya duit, alhamdulillah. Saya lagi sakit, alhamdulillah. Itu dalil paling tinggi loh, Bu. Ada kaidah fikih begini ya. Ada kaidah fikih ya Bapak Ibu ya. Al amalu birrojihi wajibun. Berbuat dengan amal yang paling kuat wajib hukumnya.
wal amalu bil marjuhi mumtaniun, berbuat dengan amal yang paling rendah tertolak. Loh, coba. Ya, jadi mohon maaf Bapak Ibu, kalau saya ditanya, saya akan tetap jawab dengan dalil yang paling tinggi dulu. Kalau ibu bapak nggak bisa mengikuti dalil yang paling tinggi, saya baru kasih lihat Bu, nih dalil yang rendah. Tapi ibu siap-siap ya, resikonya begini, begini, begini. Betul nggak? Karena sekali lagi Bapak Ibu, kadang-kadang kita itu merespon ayat hanya untuk menyenangkan dunia kita doang, kan? Betul nggak? Ya, hanya untuk menyenangkan dunia kita saja. Eh, misalnya ya, ibu lagi kecewa, tapi saya suruh bilang alhamdulillah. Saya yakin yang diprotes itu kan karena gak masuk akal saya Ustadz, hati saya sakit, masa saya harus alhamdulillah, betul nggak Bapak Ibu? Ya kan? Ya, tapi itulah yang paling tinggi, alhamdulillah itu levelnya takwa. Tuh. Ya, kalau Bapak Ibu nggak mau nerima dengan alhamdulillah, ada level berikutnya apa di bawahnya? Apa? Sabar. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ya. Tapi banyak orang Bu yang nyebut innalillahi wa inna ilaihi rajiun diikuti dengan mengeluh. Betul nggak? Diikuti dengan mengeluh. Sabarnya sih bagus, cuma dia masih mengeluh. Banyak nggak orang yang sabar sih sebetulnya, tapi mengeluh. Tuh, ya, ya. Bahkan seorang anak yang ibunya meninggal dunia dalam kondisi tanda-tanda husnul khotimahnya jelas, masih aja ada ngeluhnya. Tapi Ustadz, saya nggak puas ngurusin belum belum puas ngurusin orang tua saya. Ya, itu aja masih ada ngeluhnya, bener nggak Bu? Padahal orang tuanya husnul khotimah loh Bapak Ibu. Harusnya kalau kita ngelihat orang tua kita meninggal dalam husnul khotimah, kan kita harusnya bahagia ya. Minimal kita sudah punya orang dalam Bu, ya nggak? Yang nanti bisa mengajak kita masuk ke dalam surga. Tuh. Apa iya Ustadz? Betul kok Bu. Silahkan ya, Bunda Elsa boleh dibacain surat 3 ayat 23 13, surat 13 ayat 23 24. Surat 13, Ustadz. Ya, surat 13 ayat 23 dan 24. Sebentar, Ustadz. Kalau mau dibaca artinya aja juga boleh ya. Yang mau baca sama ayatnya silakan. 23 dan 24. Iya, betul. 13, 23 dan 24. Iya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Jannatu adniyat khulunaha wa man sholaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab. Salamun alaikum bima sobartum fanikma badar, yang artinya yaitu surga-surga mereka masuk ke dalamnya bersama dengan orang yang saleh dari nenek moyangnya, pasangan-pasangannya dan anak cucunya, sedang para malaikat masuk ke tempat-tempat mereka dari semua pintu sambil mengucapkan selamat sejahtera atasmu karena kesabaranmu, maka alangkah nikmatnya tempat kesudahan itu. Ya. Terima kasih Barakallahu Ustaz. Taufik barakallah. Terima kasih Bunda Elsa. Bapak Ibu ini ya mereka akan masuk surga Aden dengan mengajak keluarganya, orang-orang, tapi tetap orang-orang yang baik ya Bu ya. Kalau yang nggak baik entar dulu ya. Orang yang nggak baik entar dulu tuh. Meskipun kita bisa narik tapi entar dulu gitu ya. Dari nenek moyangnya, pasangannya, anak cucunya tuh Bu ya. Jadi kalau hari ini ada orang tua kita yang meninggal dengan husnul khotimah, ya sedih, silakan sedih nggak ada masalah. Tapi sedihnya sebiasa saja ya, sedihnya sekedarnya aja, secukupnya saja. Nggak usah mengeluh, bahkan harusnya kita bahagia. Alhamdulillah ibu saya meninggal dunia dalam kondisi bisa mengucapkan la ilaha illallah, bisa beristighfar, bisa mengucapkan kalimat tauhid. Harusnya kan kita diikuti dengan rasa syukur, betul nggak Bu? Ya, karena apa? Karena kita punya orang tua yang insya Allah akan masuk surga dan ada kemungkinan kita diajak kan masuk ke surga karena mereka akan masuk ke surga bersama
pasangannya, cucunya, nenek moyangnya. Tuh, ya. Jadi Bapak Ibu, kadang-kadang kita tuh ya tertipu sama dunia aja ya. Iya betul, Bapak Ibu mungkin sedih karena orang tua sudah nggak ada, sedih karena pasangan tidak ada. Tapi sekali lagi Bapak Ibu, rumus kehidupan semua pasti berpisah ya Bapak Ibu ya. Semua pasti mati. Ya, dan itu udah mutlak tuh ya. Oke, gitu ya. Jadi di surat Az-Zariyat ayat 52 kita jadi tahu cara-cara orang mengomentari kita. Sehingga besok besok lusa, kapanpun Bapak Ibu kalau lagi berdakwah tiba-tiba apa? Tiba-tiba Ibu dikomentari dan lain-lain, Ibu tinggal bilang iyalah, alhamdulillah ala kulli hal saya udah tahu. Nggak perlu baper lagi ya Bapak Ibu ya. Gitu ya. Dan yang menarik di ayat 53 ya, Bu Zalia boleh bacain surat Az-Zariyat ayat 53. Baik, Ustadz. Makasih, Ustadz. Ya, sama-sama Bu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Atawasau bih hal hum Bal. qaumun bal hum qaumun taghun. Afwan, Ustaz. Ya. Artinya, surat At-Tur, surat ke-52 ayat 53. Apakah mereka saling berpesan tentang apa yang dikatakan itu? Sebenarnya mereka adalah kaum yang melampaui batas. Naudzubillah min Ya. dzalik. Allah marhamna bil Quran, Ustaz. Barakallahu Terima kasih fiik. banyak Bu Zalia, Semoga barakallahu panjang fikum. umur Ini kita. surat Az-Zariyat ya Bu Zariyah ya, bukan surat At-Tur. Surat Oh At-Turnya iya nanti. benar. Ini surat Apa ya? Az-Zariyat di Tur ujung-ujung yang surat bawah. Az-Zariyat. Iya betul. Ya, Azan. Kata Allah apa Bu ya? Ini menarik ya Bu ya. Surat Az-Zariyat ayat 53. Atawasau bih. Kayak tuh orang-orang yang berbeda-beda tuh kayak saling saling berpesan, kayak udah saling kompakan gitu ya Bu ya. Ngomongnya begitu. Makanya nggak aneh Bapak Ibu, jujur aja. Ya, saya ngisi kajian di Bekasi, ada yang protes. Saya ngisi kajian di Tangerang, ada yang protes. Saya ngisi kajian di Jakarta, ada yang protes. Omongannya mirip-mirip begitu-gitu aja kayak yang udah janjian, ya Bu. Mohon maaf ya, bukan Padahal begitu. nggak kenal. Padahal nggak kena. Jadi Bapak Ibu sekali lagi ya, inilah nikmatnya kalau Bapak Ibu sudah dengan izin Allah mempelajari Quran, mengetahui ilmu-ilmu Quran, meskipun belum semua, saya yakin belum semua, saya juga belum semua Bapak Ibu ya. Sambil jalan kita pelajari dikit. Ternyata udah dibocorin sama Allah. Bapak Ibu mau ngisi kajian dimanapun, kalau ada yang protes, omongannya mirip lah kayak begitu. Udah mirip kayak gitu. Kayak yang udah saling kompakan, makanya atawasobi. Balhum qaumun togun. Bahkan ada yang bersumpah dengan hidupnya merasa baik aja. Ibu, Bapak Ibu, ada orang yang lebih parah lagi ya. Oh, keluarga saya orang soleh loh. Punya keluarga saya orang tinggal di pesantren. Tapi kalau diajak sholat dia nggak mau. Saya langsung, oh iyalah udah tahu lah di Quran juga sudah ada. Ya, Bu. Ada nggak orang di Quran ayat kayak gitu? Ada Bu, surat 2 ayat 204. Boleh Kak Desi Aryani di Bengkulu, bangga. Surat 2 204. Bentar, Ustaz. Ya, surat 2 204. 204. Artinya, dan di antara manusia ada yang pembicaraannya tentang kehidupan dunia, mengagumkan engkau Muhammad, dan dia bersaksi kepada Allah mengenai isi hatinya, padahal dia adalah penentang yang paling keras. Nah, coba. Terima kasih Bu Desi Aryani di Bengkulu. Bapak Ibu, dipahami nih ayat Qurannya ya. Ada orang-orang yang kalau ceritain soal dunia, soal keluarganya, wah menarik hati kita. Dan dia bersumpah juga dengan hatinya, enggak, betul kok, saya sepakat kok, dan lain-lainnya. Tapi sebetulnya dia penentang yang keras. Oh, banyak yang kayak gini. Begitu saya bilang, kita sholat dulu ya. Oh ya silakan Pak, silakan Pak. Keluarga kami juga keluarga pesantren kok Pak. Keluarga pesantren Pak. Tapi nggak sholat. Dia ngomong itu buat apa? Menentang. Ya jelas munafik lah. Ya. Udah jelas munafik ini.
Tuh. Makanya sering ya Bapak Ibu ya, dulu waktu saya di PT Inti Karya Mulyasari, didatangi oleh seseorang untuk bikin project hand sanitizer di tahun 2020. Ya. Meetingnya jam 5, setengah 6. Menjelang maghrib dia datang. Baru ngomong sebentar azan. Saya bilang, Pak, kita azan dulu, kita sholat dulu ya Pak, saya gituin. Ini di PT Inti Karya Mulyasari adanya di Jalan Botin di Cilangkap ya. Waktu itu masih COVID, iya betul. Lagi banyak 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 pesanan hand sanitizer. Qadarullah saya dengan izin Allah sudah jadi konsultan syariah di situ ya. Waktu itu 2020. Jadi begitu kita ajak sholat, dia bilang silahkan Pak, sholat aja dulu. Keluarga kami juga keluarga pesantren kok Pak, keluarga pesantren kok Pak. Ya kami silahkan aja udah. Tapi dia nggak mau sholat. Saya langsung teringat surat ini, surat 2 ayat 204. Iyalah dia ngomongin dunia seakan-akan dunianya dia baik, keluarganya baik. Padahal dia penentang yang sangat keras. Ya, Bapak Ibu ya. Jadi jadi itulah nikmatnya Bapak Ibu. Kalau udah dengan izin Allah kita mempelajari Quran, kita udah ya tahu-tahu dikit ya. Apalagi tahu banyak ya, gitu ya. Itulah jadi nggak ada yang aneh lagi, semuanya udah bocor, Bu, bocor. Ya, jadi nggak ada yang aneh. Oleh karena itu Bapak Ibu, apa yang harus kita lakukan kalau ngelihat orang kayak gitu? Nah, ini ya perintah Allah di ayat 54-nya. 54 dan tolong Ibu Ummu Adin dan Quinsa. Bacain surat Az-Zariyat ayat 54, ayat 55. Siap, Ustaz. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Watawalla anhum fama anta bimalumin. Wadakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minina. Artinya, maka berpalinglah engkau dari mereka, dan mereka sama sekali tidak tercela. Dan tetaplah memberi peringatan karena sesungguhnya peringatan itu bermanfaat bagi orang-orang mukmin. Ya. Astagfirullahaladzim. Jazakallahu khairan, Ustaz. Waalaikumsalam. Terima kasih Ummu Adin dan Quinsa. Bapak Ibu, ini udah langsung dikomentar itu sama Ibu Dewi. Terus jika kita berhadapan dengan orang-orang tersebut, bagaimana harus kita lakukan bersikap dan keseharian kita kepada mereka? Udah diajar langsung ayatnya ada. Fatawalla anhum wama anta fama anta bimalu. Ya berpaling saja, nggak usah dilayanin Bu. Yang kayak gitu mah didebatin juga nggak ada manfaatnya. Ya bener nggak? Didebatin pun dia akan tapi terus. Ya clear dari Allah. Fatawalla anhum fama anta bimalu. Kita nggak akan tercela di hadapan Allah. Cuma cara berpalingnya dengan baik ya Bu ya. Tuh. Dengan cara berpalingnya dengan baik. Makanya kata ada di surat 28 ayat 55. Ini caranya aja ya. Caranya 28 55. Bu Murdaningsih silakan. Surat 28 ayat 55. Boleh Bu Murdaningsih bisa di unmute dulu. Nah, enggak silakan. Surat 28 ayat 55. Ini caranya begitu ya. Perintahnya kata Allah berpaling dari mereka. Berpaling saja, nggak usah dilayanin. Mau debat sama orang kayak gitu nggak ada gunanya. Karena dia berdebat bukan pakai ilmu, tapi kayak hawa nafsu. Ya kan? Silakan Bu. Baik, Ustaz, surah Al-Qasas ayat 55 yang artinya, dan apabila mereka mendengar perkataan yang buruk, mereka berpaling darinya dan berkata, bagi kami amal-amal kami dan bagimu amal-amal kamu. Semoga selamatlah kamu. Kami tidak bergaul dengan orang-orang bodoh. Sadaqallahul. Terima kasih banyak. Ya, terima kasih banyak Bu Murdaningsih. Kita tinggal bilang aja sama dia Bu, Assalamualaikum, pamit ya. Ya kalau memang kamu yakin demikian silakan lakukan yang kamu yakini. Kalau saya ya melakukan yang saya yakini. Pamit ya, Assalamualaikum. Udah gitu aja. Ngapain berdebat sama orang-orang yang nggak ngerti, Bu? Kita hari ini berdebat sama orang yang nggak punya ilmu, ke bawah apanya kira-kira? Bener nggak? Ya ibarat kita ngobrol sama orang gila yang di tengah jalan, ke bawah apanya Bu? Ya ngobrol sama orang gila ke bawah gila nanti. Mohon maaf ya, ini bukan ngomong kasar, tapi ini perintah Allah kan. Coba surat 28 ayat 55 yang tadi Bu Murdaningsih baca. Kami tidak mau berdebat sama orang-orang jahil kan begitu ya. Ngapain berdebat? Kalau berdebat sama orang-orang yang punya ilmu, Bapak Ibu enak pakai ilmiah. Tapi kalau yang berdebatnya pakai nafsu, cuma teriak-teriak doang, mau ngapain?
Ya, ngapain? Makanya berfatawala anhum. Sama keluarga Ustadz, iya sama aja. Lah memang saya sama keluarga nggak ada Bu yang begitu. Awal-awal saya hijrah dulu, saya ngomongin riba, ya dibanting tuh, digebrak itu meja. Saya berpaling aja ya udah, kalau masih percaya silakan aja, masing-masing. Saya yang jelas udah nggak mau. 4 tahun kemudian dia datang ke saya dengan izin Allah. Wah, ternyata bener kata lu ya. Iya. Dulu dia empat tahun yang lalu dia penentang paling keras ya, Bu, ya. Gebrak meja. 4 tahun kemudian dia datang minta nasihat. Ya, tetap, tapi Bapak Ibu mohon maaf ya, kalau saya yakin sekali, setiap kita yang diprotes kayak gitu akan baper hatinya. Tapi lihat kata Allah, fazakir, wazakir, fa'inna zikro tanfa'ul mu'minin. Tetap memberi peringatan ya Bapak Ibu ya. Jangan berhenti memberi nasihat, meskipun dikomplain orang. Betul, ini perintah Allah. Ustadz Indra nggak ada bapernya. Sebetulnya ada, tapi saya rilis, hilangkan. Terus besoknya ngisi kajian lagi, Bu. Ngapain kita terhalang sama orang-orang kayak gitu? Ya, makanya Allah bilang apa tuh di ayat 54-nya yang tadi dibaca sama Ummu Adin, ya. Wa zakir fa inna zikro tanfa'ul mu'minin. Tetap aja memberikan manfaat, memberikan nasihat. Karena nasihat ini bermanfaat buat orang beriman yang lain. Kalau bukan buat dia, ya buat orang lain, Bapak Ibu. Ya, daripada saya terganggu sama satu orang, lebih baik saya berbicara di titik balik. 413 orang mau dengerin. Benar kan, Bu? Ya kan? Tuh. Jadi jangan terganggu. Kadang-kadang Ustadz pun kadang-kadang ada yang baper gitu loh datang Ustadz Indra. Saya kok jadi males ya, jadi gimana gitu ya. Saya bilang, Ustadz, antum cuma terganggu satu orang. Sementara jamaah antum yang lain banyak. Ada satu ustadz ngisi di Aksiana, Bu, di rumah Quran Aksiana. Itu kalau dia ngisi kajian, di rumah Quran Aksiana minimal 100 orang hadir. Offline itu. Minimal 100 orang hadir. Saya bilang sama dia gitu, antum gara-gara terganggu satu orang. 100 orang jamaah antum tuh tiap antum kajian, nungguin antum tuh. Coba. Ya, Bu. Ngapain kita terganggu sama satu orang ya? Gitu ya. Jadi tetaplah ber, memberikan memberikan nasihat, tetaplah berdakwah kalau memang itu ditugaskan oleh Allah kepada kita. Kenapa kok jalan begitu? Ya karena ayat 56. Nih, boleh ya Bu Hastin di Depok. Karena ayat 56-nya Bu, kita ini bekerja untuk apa? Ya, silakan Bu Hastin. Surat 51 ayat 56. Baik Ustaz, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Surat At-Tur ayat 56. Surat Alim Azariyat. Oh, Azariyat. Ya, itu benar Bu, ayat 56. Itu Iya. surat Azariyat. Ayat 56. 6. Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Nah, terima kasih Bu Hastin di Depok ya. Kenapa kita nggak terganggu sama nggak boleh terganggu sama omongan mereka? Karena kan kita diciptakan beribadahnya ke Allah, bukan buat nyari omongan manusia, bukan buat nyari pujian manusia, bukan Bu. Jangan sampai kita menasihati orang gara-gara dipuji kita nasihatin, diprotes dikit jadi baper, males, ya. Jangan, biasa aja karena kita itu beribadahnya ke Allah, bukan ke manusia. Clear ya Bapak Ibu ya, ya, ya. Jadi jangan terganggu hal-hal kayak gitu. Ya. Jadi besok-besok kalau lagi berdakwah ngedenger omongan kayak gitu senyum aja. Kok senyum sih diomongin kayak gitu? Karena udah tahu. Lah ya. Sip. Karena tugas kita memang beribadah kepada Allah ya. Nah, ini saya mau sedikit main-main kata nih sama Bapak Ibu semua ya. Surat 51 ayat 56. Kalau kalau perintahnya adalah Allah tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Kalau disebut beribadah, Bapak Ibu, yang terbersit pertama di kepala kita, aktivitasnya ngapain? Sholat. Silahkan tulis di komen. Sholat. Sholat. Terus sholat loh ya. Sholat. Semuanya. Ada yang nulis yang lain nggak pengen tahu saya. Berbuat hasanah. Sholat ngaji. Sholat berbuat baik. Baca Quran. Mengingat Allah. Ya, semua perbaikan baik Ustadz. Oke. Nah, Bu. Ya, kalau disebut ibadah, saya yakin yang terbersit pertama ya sholat. Betul ya Bu ya? Makanya orang Islam di Indonesia selalu ngomongnya yang penting sholat. Padahal sholat itu memang penting Bapak Ibu. Ya.
Sekarang saya mau main kata-kata sedikit. Liya'budun. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Liya'budun itu kata dasarnya abada. Abada itu tidak ada artinya di Indonesia, Bu. Tidak ada padanan katanya. Makanya abada itu diserap jadi ibadah, ya Bu ya. Kayak musyawarah, musyawarah itu bahasa Arab. Kayak majelis, majelis itu tempat duduk, itu bahasa Arab, Bu. Diambil jadi Indonesia, majelis. Tuh, ya. Nah, sekarang sama abadah itu ibadah. Padahal abadah kata bendanya abdun. Abdun artinya apa, Bu? Abdun artinya hamba, ya. Ibadah kata kerjanya, kata bendanya hamba. Jauhnya, Bu ya. Sekarang kalau hambanya kita jadiin kata kerja, hamba dijadiin kata kerja, jadinya gimana? Menghamba, betul ya Bu ya? Nah, sekarang Ya. coba kita baca lagi ya, Bu Hastin, tolong dibaca ulang. Tapi beribadahnya diganti dengan menghamba. Baik, Ya, baik Ustadz. ya. Aku menciptakan jin dan manusia melainkan agar kami menghambakan. Begitu Ustadz. Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka menghamba Hambakan. padaku. Betul nggak begitu ya Bu jadinya ya? Iya. Nah, Ya. coba saya baca ulang ya. Ibu Bu Hastin baca ulang pelan-pelan. Beribadahnya diganti menghamba. Udah, beribadahnya diganti menghamba. Udah, itu aja. Ya. Aku tidak menciptakan jin dan manusia, melainkan agar mereka menghambakan kepadaku. Nah, sekarang saya tanya nih sama ibu-ibu nih. Kalau bahasanya diganti dengan aku tidak menciptakan jin dan manusia, melainkan agar mereka menghamba kepadaku. Pertanyaan saya, apakah yang muncul di kepala kita pertama kali itu sholat? Tidak. Tidak. Ya, Bu ya. Sholat itu cuma satu bagian dari penghambaan, Bapak Ibu. Tuh. Yang namanya menghamba itu tunduk, patuh, nurut, merendahkan diri, nggak ada bantah. Betul nggak, Bu? Iya, Ya. itu sebetulnya intinya. Kalau hari ini Bapak Ibu sudah jadi hamba Allah, ya jangan banyak bantah sama perintah Allah. Tapi mulu. Ya kan? Jangan tapi mulu. Kalau kata Allah suruh taat, ya taat. Kalau kata Allah suruh terima, ya terima. Kalau kata Allah suruh memuji Allah dengan bersyukur, alhamdulillah disampaikan. Itulah penghambaan. Tuh. Sholat itu satu bagian dari penghambaan. Ya, sholat adalah penghambaan paling tinggi. Kenapa? Karena kita meninggalkan waktu-waktu terbaik. Itu kalau kita sholatnya tepat waktu. Betul nggak? Iya. Tapi kalau sholatnya nggak tepat waktu, apakah itu jadi penghambaan terbaik bagi dia? Ya tidak. Coba aja orang yang harusnya jam 12 sholat zuhur, dia tinggal makan dulu. Ya, Bu. Berarti kan dia lebih mengutamakan makan daripada sholat zuhur. Apakah itu penghambaan terbaik dari dia? Tidak. Bapak Ibu perhatikan, semua sholat wajib itu prime time semuanya loh, Bu. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Itu kalau di dunia iklan itu paling mahal waktunya itu. Benar nggak? Iya. Makanya disebutnya prime time, coba. Ya. Jadi itulah penghambaan ya, Bu. Penghambaan itu berarti tunduk, taat, patuh, tidak ada protes kepada Allah. Kalau perintah Allah datang, kerjain. Ya, beda ya, beda rasanya ya Bu. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk menghamba kepadaku. Rasanya beda ya Bu ya. Iya. Ah, sip ya. Sehingga nanti ke depannya kita bisa lebih komprehensif dalam melakukan penghambaan. Bukan cuma sekedar yang penting sholat. Sholat penting loh Bu, bukan yang penting sholat. Ada tim saya di Rumah Quran Aksiana, namanya Ustadz Rocky Mubarok. Beliau tuh suka ngisi kajian dengan tema kayak gitu. Sholat itu penting, bukan yang penting sholat tuh. Karena apa hari ini orang-orang masih yang penting sholat, Bu. Bener nggak? Yang penting sholat dah. Apalagi Pak kalau pakai istilah yang lebih rame, STMJ. Yang penting sholat terus meskipun maksiat jalan. Oh ini ngaco, Ibu ya. Ini ngaco nih. Sholat terus maksiat jalan bukan bahaya itu. Mm-mm. Sholat itu penting, yang penting bukan sholat. Ya, yang salah ya. Sholat itu penting, bukan yang penting sholat. Oke. Ya, sip. Nah, yo, itu pertanyaan-pertanyaan yang lain Pak, dulu ya. Saya beresin dulu tugasnya. Baik, Bapak Ibu, kita terusin ke ayat berikutnya. Ayat 57 dan 58. Silakan Ibu Bunaya.
Surat 51 ayat 57 dan 58. Billahi minasyaitonir rajim. Ma uridu minhum mir rizqi wa ma uridu ayyut'imun. Yang artinya, aku tidak menghendaki rezeki sedikit pun dari mereka dan aku tidak menghendaki agar mereka memberi makan kepadaku. Allahumma Satu hamna bil ayat lagi, Bu. Quran. Satu ayat lagi, Bu. Satu ayat lagi. Ayat 58, Bu Gunaya. Tambah 58 satu lagi. Innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Artinya, sungguh Allah, dialah pemberi rezeki yang mempunyai kekuatan lagi sangat kokoh. Allahumma arhamna bil syukran Ustaz. Terima kasih banyak Bu Gunaya, barakallahu fiik. Bapak Ibu, ayat ini bisa dua sisi ya, Bu. Ya, satu, Allah tidak pernah meminta rezeki ke kita sebagai hamba. Penghambaan ke Allah bukan karena Allah minta rezeki ke kita. Jadi kalau hari ini ibu bersedekah, bukan karena Allah butuh duit, bukan. Ya. Karena Allah maha pemberi rezeki dan dia sangat kuat, Dzul Quwwatil Matin, ya. Yang mempunyai kekuasaan yang sangat kuat. Dan ini ayat ini saya pakai juga Bapak Ibu. Kalaupun hari ini saya berdakwah, saya nggak minta rezeki loh sama Bapak Ibu. Benar nggak? Kenapa? Karena rezeki saya dari Allah aja. Meskipun saya nggak pernah minta rezeki, nggak pernah menetapkan tarif dan lain-lain, Bapak Ibu, tetap saya dikasih rezeki sama Allah. Ya, jadi Bapak Ibu yang hari ini pun berdakwah dan lain-lain tetap ya, jangan mengharapkan rezeki sama manusia, karena rezeki kita dari Allah. Innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Sesungguhnya Allah lah yang maha pemberi rezeki. Makanya saya nggak pernah takut tuh sama kajian-kajian yang nggak pernah ada apa tarifnya dan lain-lain, nggak peduli saya. Saya kalau ditanya Ustadz berapa tarifnya, terserah ente aja. Kalau mau ngasih silakan, nggak ngasih nggak apa-apa. Tuh. Apalagi kalau luar kota. Kalau luar kota mas saya diongkosin juga selesai sudah. Ditambah uang, ditambah kafalah, alhamdulillah nggak juga nggak apa-apa. Dan nggak pernah ada ya Bu ya. Boleh cek siapapun ya yang mengundang saya. Apakah pernah ada negosiasi? Tuh. Tim titik balik ngundang saya, Ustadz berapa kafalahnya, serah ente aja. Tuh. Ya. Oke, Bapak Ibu ya, karena kita hari ini beribadah, menghamba kepada Allah, bukan minta rezeki sama manusia. Oke, ya. Ayat berikutnya, Ibu Ummi Syafiq, boleh bacain surat 51, ayat 59 dan 60. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. 59 ya Ustaz? Ya, dan 60 dua ayat. Ya. Wa inna lilladzina zalamu dzanuban misla dzanubi ashabihim fala yasta'jilun. Wa wailul lilladzina kafaru min yaumihimul ladzina yu'adun. Ladzi nggak pakai na ya Bu? Oh iya. Ya. Yaumihimul ladzi yu'adun. Ya. Maka sungguh untuk orang-orang yang zalim ada bagian adab seperti bagian teman-teman mereka dahulu. Maka janganlah mereka meminta kepadaku untuk menyegerakannya. Maka celakalah orang-orang kafir pada hari yang telah dijanjikan kepada mereka hari kiamat. Allahumma arhamna bil Quran. Quran Ustaz. Terima kasih banyak Bu Ummi Syafiq. Bapak Ibu, di ayat 59 kata Allah, sungguh fa innal ladzina zalamu, ya, sungguh yang namanya buat orang zalim itu pasti ada azab, Bu. Ya. Jadi ibu nggak usah repot-repot, biar Allah yang balas, nggak usah ngapain. Memang udah pasti ada azab bagi mereka. Nggak perlu kita ngomong-ngomong, biar Allah yang balas, nggak usah, Bu. Ya, pasti ini kata Allah, fa innal ladzina zalamu dzanubam misla dzanubi ashabihim fala yasta'jilun. Nggak perlu kita minta-mintain, ya biar Allah yang balas, biar segera dia dapat balasannya. Nggak perlu, karena Allah udah pastikan itu semua. Udah tugas kita bersabar saja. Bersabar membalas keburukan dengan kebaikan. Tetap menasehati. Kenapa? Karena kita menghambanya ke Allah, bukan ke manusia.
Manusia mau ngomong apa, mulut-mulutnya sendiri, tanggung jawab sendiri, Bu. Bener nggak? Yang penting tugas kita ngasih tahu udah selesai. Dan ini berlaku kepada siapapun ya. Istri ke suami, suami ke istri, ke teman kantor, teman main, teman pengajian, sama Bu hukumnya. Ya, tugas suami nasihatin istri, didengar alhamdulillah, nggak didengar udahlah biarin aja. Toh nanti dia tanggung jawab sendiri. Ya, kita menghambanya kepada Allah. Tapi tetap wazakir fa inna dzikra tanfaul mu'minin, tetap memberi nasihat ya Bapak Ibu ya. Tuh. Didengar nggak didengar, memberikan nasihat itu tetap bermanfaat. Karena apa? Ada pahalanya Bu. Didengerin alhamdulillah, nggak didengerin tetap ada pahalanya, nggak usah pusing. Ya, tuh. Ya, nggak usah juga nyumpah-nyumpahin macam-macam. Iya, ya kalau lihat ya kamu nggak nurut sama nasihat saya, lihat kamu nggak perlu ngapain. Ya, ngapain? Karena itu udah mutlak. Dan mulai dari kapan? Bahkan fawailul lil ladina kafaru min yaumihimul ladzi yu'adun. Mereka sudah rugi, mereka sudah celaka sejak hari pertama mereka ingkar kepada Allah. Tuh, bayangkan coba. Ya, fawailul lil maka celakalah orang-orang kafir pada hari yang telah dijanjikan. Ya, dari min kan ini dari Bu, min yaumihimul ladzi yu'adun. Min itu dari loh Bu ya, bukan pada. Artinya kalau dia mengingkari perintah Allah, mengingkari nasihat Allah, mulai hari itu dia sudah kena fawailul loh. Tuh. Ya, fawailul maka celakalah mereka. Jadi Bapak Ibu ya hari ini kalau udah ayat bekerja, ayat berbicara, jangan Ibu ingkari ya Bu. Kenapa? Kita sudah celaka sejak Ibu memulai itu tuh. Ya. Min yaumihimul ladzi yu'adun. Dari sejak hari dia kena ketentuan tersebutnya. Jadi Bapak Ibu ya, seberat apapun, seenggak masuk akal apapun, jangan diingkarilah perintah Allah, Bu. Fawailul lil ladzina kafaru min yaumihimul ladzi yu'adun. Maka celakalah orang-orang kafir sejak dia mengingkari, Bu. Dan itu udah ketetapan, udah janji Allah. Oleh karena itu ya Bu, sekali lagi ya, pertahankan diri kita dalam ketaatan seberat apapun. Ya, kita sudah celaka sejak hari pertama kita ingkar. Meskipun azabnya belum turun ya Bu ya. Meskipun peluang tobat masih ada, tetap. Tapi hari itu kita udah celaka tuh. Wah, celakanya. Lihat coba. Ingat kan kisah Sa'labah? Pada saat dia berminta kepada Rasulullah kambing, doain ya Rasulullah saya mau kaya, ya kan? Lalu pada saat Sa'labah dikasih sepasang ekor kambing, tapi terus kambingnya berkembang ya. Pada saat dia sudah mulai nggak kelihatan di masjid, ya apa kata Rasul? Langsung bilang celaka Sa'labah. Nah, ya Bu ya, baru nggak kelihatan di masjid, ya masih kelihatan di sholat Jumat, tapi sholat fardu nggak kelihatan. Ya, begitu sholat Jumat nggak kelihatan, mana Sa'labah kok sholat Jumat aja nggak kelihatan? Nggak hadir Rasulullah, beliau sibuk dengan bisnisnya, celaka Sa'labah. Bahaya ya. Ya, jadi Bapak Ibu jangan mengingkari ayat Allah jangan mengingkari ayat-ayat Allah. Kenapa? Karena kita sudah celaka sejak hari pertama kita ingkar kepada Allah. Ya, itu surat Az-Zariyat surat 51. Ya, ada 60 ayat yang sudah ini masih termasuk di juz 27. Surat ini turun di Mekah ya Bapak Ibu ya. Sekarang kita lanjut ke surat Tur, surat 52. Surat Ibu Ratih ya, Ibu Ratih silakan bacain surat 52 ayat 1 sampai 7. Ayat 1 sampai 7 langsung ya Bu. Baik Ustadz, langsung artinya aja Ustadz. Boleh, silakan mau baca artinya boleh, mau pakai ayatnya boleh. 1 sampai 7 ya Bu ya. Baik Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Wattur wa kitabim mastur fi raqqim mansyur wal baitil ma'mur was saqafil marfu' wal bahril masjur. Inna azaba rabbika lawaqi'. Artinya,
demi Gunung Sinai, dan demi kitab yang ditulis pada lembaran yang terbuka, demi Baitul Ma'mur Ka'bah, demi atap yang ditinggikan langit, demi lautan yang penuh gelombang. Sungguh, azab Tuhanmu pasti terjadi. Jazakallah khair. Oh ya, Makasih tunggu. Ustaz. Terima kasih banyak Bu Rati. Bapak Ibu, tapi saya bukan berniat mengomentari bacaan Bu Rati ya, tidak ya. Hati-hati kalau ada ketemu huruf alif lam. Wasakfil marfu, wasakfil. Nah, kadang-kadang suka ada tawalud tuh ya, mental tuh ya, hati-hati ya. Wasakfil, nggak boleh ada wasakfil, nggak boleh ada. Langsung wasakfil marfu, ya. Watur, wa kitabim mastur, fi raqim mansyur, wal wal jangan ba itu suka begitu ya, apalagi kalau surat Al-Fatihah sering aja. Coba imam-imam tuh yang orang-orang tua yang masa lalu yang dikasih tahu galakan dia lah gitu ya, alham tuh kan sering begitu ya. Ya, ya. Jadi jangan sampai ya gitu. Wal baitil ma'mur begitu. Baitil kan lidah kita nempel ke gigi atas bagian belakang. Itu jangan turun kecuali langsung nyambung ke huruf berikutnya ya. Wal baitil ma. Kalau kalau turun dulu baru nyambung, itu ada bunyinya otomatis tuh. Ya, itu namanya tawalud mental ya. Wasaqfil marfu wal bahril masjur ya gitu ya. Hati-hati ya. Kadang-kadang nggak sadar ini. Tapi kalau Bu Rati relatif insya Allah aman ya. Tinggal istiqomah mat tobi'inya Bu ya, dua harakat semua ya Bu, jangan sampai berubah-berubah ya, turut ya. Watur, nah ini tur ini berarti kan di ujung ayat mat arid li sukun. Ini kalau Ibu milih dua semua, kalau milih tiga semua, kalau milih empat semua ya, jangan beda-beda. Watur, wa kitabim mastur, fi raqim mansyur. Jadi istiqomah Bu. Kalau yang ujungnya milih empat semua. Ya, itu juga sering tuh di surat Al-Fatihah gitu kan, ujungnya kan Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Jadi ujungnya stabil ya, istiqomah. Termasuk mat tobi'inya juga. Oke. Jadi Bapak Ibu di surat Tur Allah memulai dengan sumpah ya. Allah bersumpah dengan Bukit Tur, tempat suci yang tempat Allah memanggil Nabi Musa pada saat dia mau memberikan instruksi berdakwah kepada Fir'aun ya. Ini surat Tur, Watur, Gunung Sinai. Demi kitabim mastur, demi kitab yang ditulis pada lembaran fi raqim mansur, pada lembaran yang terbuka. Wal baitil ma'mur, baitil ma'mur itu jelas Mekah. Ya, kalau saya Mekah jelas udah mutlak baitil ma'mur. Tapi Bapak para ibu, para suami harus jadikan rumahnya baitil ma'mur juga ya. Masa kalau mau makmur harus ke Mekah doang. Ibu harus jadiin rumahnya rumah makmur juga ya. Rumah yang aman, rumah yang makmur, rumah yang bahagia, yang sejahtera. Berjuanglah menuju ke situ ya. Karena kita ditugaskan oleh Allah untuk memenuhi kebutuhan. Bahkan sedekah yang paling afdol adalah untuk diri sendiri dulu. Memenuhi kebutuhan ya. Wal baitil makmur. Wal bahril masjur. Dan demi lautan yang penuh gelombang. Bu, ini sumpahnya Allah 1 sampai 7 sampai 6 dan ditutup sama Allah, sungguh inna azaba rabbika lawaqi. Sungguh pasti yang namanya azab dari Allah pasti terjadi. Tuh. Ya. Jadi Bapak Ibu nggak usah pusing-pusing nyumpahin orang, nggak usah, karena azab Allah pasti terjadi. Dan Ibu juga jangan mikir orang lain doang yang kena azab, jangan-jangan kita ke bawah nih. Ya, hati-hati ya, azab itu pasti terjadi. Dan makanya Allah mengingatkan kita ada di surat 8 ayat 25. Boleh Bu Wita di PKU. Surat 8 ayat 25. Hati-hati Bapak Ibu. Azab Allah pasti terjadi. Silakan.
Ya, yang izin mau pamit duluan nggak apa-apa silahkan ya. Nanti ada rekamannya kok, bisa ditonton lagi nanti sore, nanti malam. Surat 8 ayat 25, mangga Bu Gita. Bismillahirrahmanirrahim. Surat Al-Anfal ayat 25, Ustaz. Iya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattaqu fitnatan la tusibannal ladzina zalamu minkum khassah. Wa'lamu annallaha syadidul iqab. Artinya, dan peliharalah dirimu dari siksa yang tidak hanya menimpa orang-orang yang zalim saja di antara kamu. Ketahuilah bahwa Allah sangat keras siksanya. Allahumma rahmna bil Quran. Syukran Ustaz. Barakallahu fiik. Terima kasih banyak Bu Gita. Bapak Ibu ya, karena azab Allah pasti terjadi. Makanya Allah perintahkan kita. Wattaku, dan takutlah dan peliharalah. Fitnatallah tusibannal ladzina zalamu minkum khosoh. Peliharalah dirimu, jagalah dirimu dari azab yang kalau turun bukan cuma kena orang zalim doang. Orang soleh bisa kena nggak Bapak Ibu? Bisa kena. Ya, karena azab Allah itu pasti terjadi. Ya, oleh karena itu jangan sepelein. Kita punya tugas selain tugas dakwah, sebetulnya ada tugas utama apa? Jaga diri sendiri, jangan sampai kena azab. Ibu. Ya, coba ya itu tuh yang nebangin pohon orang lain, kita cuek-cuek aja, yang kena siapa? Yang kena yang cuek-cuek aja, Bu, bener. Yang bahkan yang ikut menasehati ada yang kena juga nggak Bu kira-kira Bu? Ada ya. Jadi Bapak Ibu, yang namanya azab itu pasti terjadi. Kita punya tugas. Tugas apa? Jaga diri dari azab. Karena kalau azab turun, bisa jadi kita kena. Tuh. Makanya diperintahkanlah kita untuk nasehatin orang. Wah, makanya Allah bilang kan watawasau bil haq watawasau bis sabr. Ayo berilah nasihat yang benar dan yang dalam keadaan kebenaran dan dalam kesabaran. Kok gitu Ustadz? Iya, karena salah satu tugas dakwah itu adalah agar kita terlepas dari resikonya. Ada ayatnya? Ada, boleh kita baca ya Ibu Aisyah di Aisyah PPU. Tolong bacain surat 7 ayat 164. Surat 7 ayat 164. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ya, 7164. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Surah Al-A'raf ya, 7 164. Bismillahirrahmanirrahim. Dan ingatlah ketika suatu umat di antara mereka berkata, "Mengapa kamu menasihati kaum yang akan dibinasakan atau diazab Allah dengan azab yang sangat keras?" Mereka menjawab, "Agar kami mempunyai alasan lepas langsung tanggung jawab kepada Tuhanmu dan agar mereka bertakwa." Ya. Shadaqallahul azim. Jazakallahu khair Ustaz. Wa'alaikum Bu, terima kasih banyak. Ya, Bapak Ibu lihat jawaban pertama. Pada saat ada satu kaum ditanya, ngapain capek-capek nasehatin orang yang udah pasti bakal kena azab. Lihat jawaban pertama, Bu. Agar kami lepas tanggung jawab dari perbuatan mereka. Qalu ma'dziratan ila rabbikum. Agar kami punya alasan di hadapan Allah bahwa kami lepas tanggung jawab dari mereka. Tuh. Jadi sebetulnya dakwah nomor 1, Bu, bukan untuk ngubah orang lain, tapi nyelamatin diri sendiri. Betul nggak? Ya, egois banget sih Ustadz. Bukan, ini memang Allah kasih taunya begitu. Diterima alhamdulillah, nggak diterima yang penting saya selamat, Bu. Bener nggak? Sehingga nggak ada bapernya, diterima, didengerin, orang ikutin alhamdulillah, orang protes urusan dia. Karena tugas nomor 1 itu ma'azirotan ila rabbikum, agar kita lepas tanggung jawab di hadapan Allah. Ya Bapak Ibu ya, dasarnya apa? Dasarnya karena azab Allah pasti terjadi Bapak Ibu.
azab Allah pasti terjadi. Tetap, iya dong. Kan tadi surat Az-Zariyat udah kita bahas. Tetap wazakir fa inna zikra tanfa'ul mu'minin. Tetap memberi manfaat, memberi peringatan karena menasehati itu bermanfaat, ya Bu. Ya, jadi diterima. Bermanfaat, nggak diterima tetap bermanfaat. Manfaat keduanya selain dapat pahala, kita selamat. Ya, kapan terjadi azabnya? Itu urusan Allah. Ya, pasti terjadi, cuma mendadak. Ada di surat Al-A'raf, Bu. Mereka bertanya, kapan sih datangnya azab? Apalagi kalau bahasa di situ kiamat. La ta'tikum illa baghtah. Ayatnya begitu. Tidak ada yang tahu kecuali datangnya mendadak. Coba banjir bandang mendadak, tanah longsor mendadak. Ada info nggak Bu kira-kira Bu? Nggak ada. Ya, kalau Ibu baca surat Al-A'raf, saya lupa persisnya ayat berapa. Ya, pokoknya di ujung-ujung, Ibu baca aja lah mulai dari ayat 170 sampai 205. Tapi nggak nyampe 200 lah. Antara 170 sampai 200 itu nanti ada. Mereka bertanya tentang hari kiamat, hari pembalasan. Allah bilang, la ta'tikum illa baghtah. Tidak ada yang tahu kapan waktunya, kecuali dia datang dengan mendadak. Ya, saya lupa persisnya ayat berapa. Ya, yang jelas ayat-ayat terakhir lah. Oh ini nih 187 nih ya, 187 kalau Ibu mau baca silakan. Ibu Lilik LPK Al-Firdaus Surabaya. Ini azab pasti datang. Surat 7 187. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap Bu, mangga Bu Lilik. Surat 7 ayat 187. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yas'alunaka 'anis sa'ati mursaha qul innama 'inda rabbi la yujalliha la yujalliha liwaqtiha illa huwa thaqulat fis samawati wal ard la ta'tikum illa baghtah yas'alunaka ka'annaka hafiyun anha qul innama ilmuha 'indallahi walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Artinya, mereka menanyakan kepadamu tentang kiamat. Bilakah terjadinya? Katakanlah, sesungguhnya pengetahuan tentang kiamat itu adalah pada sisi Tuhanku. Tidak seorang pun yang dapat menjelaskan waktu kedatangannya selain Dia. Kiamat itu amat berat, huru-haranya bagi makhluk yang di langit dan di bumi. Kiamat itu tidak akan datang kepadamu melainkan dengan tiba-tiba. Mereka bertanya kepadaku, seakan-akan kamu benar-benar mengetahuinya. Katakanlah, sesungguhnya pengetahuan tentang hari kiamat itu adalah di sisi Allah, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Shadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Quran. Jazakallah khair Ustaz. Terima kasih banyak Bu Lili. Bapak Ibu, ini ayat ya. Yas'alunaka anis sa'ati ayyana mursa'a. Sa'ati ini kan sebetulnya arti aslinya adalah waktu ya Bu ya. Sa'ah surat 7 187. Sa'ah kam sa'atil an. Sekarang jam berapa? Kan gitu kalau bahasa Arab ya. Kam sa'atil an. Tapi kalau Ibu ngomong begitu sama orang Arab langsung dibilang Sadaqallahul azim, Masya Allah. Karena ini bahasanya Quran. Kam sa'atil an. Orang-orang Arab tuh ngomongnya bahasa-bahasa amiyah, bahasa-bahasa selengean ya Bu. Bahasa hari-hari lah. Kayak kita kalau orang Indonesia kan jam berapakah saat ini? Ibu pasti langsung ini anak baru belajar bahasa Indonesia ya Bu ya. Gitu ya. Nih, ya. Saya alunaka anis saati ayyana mursaha. Mereka bertanya kepadamu kapan waktu terjadinya? Waktu terjadi kiamat, waktu terjadi bencana dan lain-lain tuh. Ya. Kata Allah, la yujalliha liwaqtiha illahu. Tidak ada yang tahu waktunya kapan kecuali Allah.
Sakulat fis samawati wal ard. Ini kalau udah terjadi bencana kayak gitu, Bu, yang di langit dan di bumi, waduh berguncang semua. Sudah dijamin itu. La ta'tikum illa baghtah. Yang namanya kiamat, bencana, la ta'tikum illa baghtah. Tidak akan datang kepadamu kecuali mendadak. Ya, Bu ya. Mendadak. Oleh karena itu kita harus prepare terus ya Bapak Ibu ya. Sudah pasti azab Allah pasti terjadi. Oleh karena itu jaga diri dari azab, jangan sampai kita ikut kena. Ya, yang kedua datangnya mendadak. Siapa yang bisa prepare? Meskipun hari ini orang Jepang udah bikin peringatan tsunami bla 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 bla, tetap aja begitu kejadian tsunami banyak juga yang kena ya Bapak Ibu ya. Karena kejadiannya baghtah, la ta'tikum illa baghtah. Kita terusin Ibu Masani kalau bisa tolong baca surat At-Tur surat 52 ayat 8, 9, 10, 11. Silakan. Maaf, surat berapa Ustaz? Surat 52 ayat 8 sampai 12. Bentar, cari dulu. Lima dua Surat ayat 52 ayat 8 sampai 12. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma lahu min dafi' yauma tamurus samaa'u mawra wa tasirul jibalu sayra. Fawailun yawmaidzil lil mukazzibin alladzina hum fi khawdi yal'abun. 12 ya Ustaz? Ya, sampai 12. Sadaqallahul azim. Terima kasih Ustaz. Artinya Bu, tolong dibaca Bu. Oh iya, maaf lupa. Mm-mm. Tidak suatu pun yang dapat menolaknya Mm-mm. pada hari ketika langit berguncang sekeras-kerasnya dan gunung berjalan, maka celakalah pada hari itu bagi orang-orang yang mendustakan, orang-orang yang bermain-main dalam kebatilan atau perbuatan dosa. Sadaqallahul azim. Terima kasih. Terima kasih Ustaz. banyak Bu Masani, barakallahu fikum. Bapak Ibu lihat ya, ayat 8 kata Allah, kalau azab sudah datang, siapa yang bisa nolak? Ya, tidak ada satupun bisa nolak, tapi kita bisa selamat Bu, benar ya? Kita nggak bisa menolak azab kalau sudah datang, kita nggak bisa menolak banjir kalau sudah datang, kita tidak bisa menolak tanah longsor kalau sudah datang, tapi kita bisa selamat. Dan sudah banyak bukti-buktinya ya Bu, ada masjid yang selamat, ada rumah yang tetap selamat. Ini yang kejadian kemarin ya, yang banjir di Sumatera Utara dan di Aceh, udah berapa banyak bukti ya, ada rumah yang tetap aman, tuh nggak kena banjir, ya, yang nggak terkepung longsor ada tuh. Jadi tidak ada satupun yang bisa menolak, tapi insya Allah kita bisa selamat kalau mau ngikutin perintah Allah. Ya. Pada hari ketika langit berguncang sekeras-kerasnya Bu, langit berguncang tuh bisa jadi geledek, petir dan lain-lain, hujan deras dan lain-lain ya. Ya. Dan gunung berjalan, tanah longsor Bu, benar nggak? Tapi selain tanah longsor, gunung juga memang berjalan ya Bapak Ibu ya. Sudah ada penemuan di dalam ilmu pengetahuan bahwa gunung berjalan sekitar 2 cm per tahun. Lama Ustadz, iyalah. Kalau cepat Ibu ketakut juga nanti. Ya. Maka celakalah pada hari itu bagi orang-orang yang mendustakan. Nah itu saatnya tuh Bu. Sudah. Ya. Jadi Ibu juga nggak perlu nyumpain orang, akan sampai saatnya sendiri mereka kena azabnya. Siapa yang akan celaka? Orang-orang yang bermain-main dengan kebatilan. Waduh, bermain-main dengan kebatilan. Jangan main-main ya Bu. Dulu kita sering ngomong sama anak kita, jangan main-main sama api, ntar kalau kebakaran repot. Bener nggak Bu? Sekarang Allah udah ngasih tahu, jangan main-main sama kebatilan, ntar kalau udah azab datang baru pusing. Ya. Pulau juga bergeser, betul Bu. Kalau sudah Allah takdirkan pulaunya bergeser, bagaimana coba? Makanya mulai hari ini, jangan main-main sama kebatilan ya Bu. Ya sudah, pokoknya kalau kata Allah nggak boleh, nggak boleh. Dah selesai. Kata Allah sholat ya sholat, kata Allah zakat ya zakat. Dah jangan banyak diprotes. Kenapa? Fawailul lil ladzina kafaru min yaumihimul ladzi yu'adun. Celaka bagi orang-orang yang kafir sejak hari pertama dia mengingkari perintah Allah. Oke? Kita tutup dengan surat 52 ayat 13 dan 14. Silakan Ibu Zulfan Muhammad. Ya, yang nggak kebagian mohon maaf ya. Memang ayatnya cuma segini. Ibu Zulfah Muhammad silakan.
Surat Ya. 52 ayat 13 dan 14. Nah, terima kasih Ustaz. Wassalam. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yauma yud'auna ila nari jahannam da'a. Hadhihin narul lati kuntum biha tukadzibun. Sadaqallahul azim. Pada hari ketika itu mereka didorong ke neraka jahanam dengan sekuat-kuatnya. Dikatakan kepada mereka, inilah neraka yang dahulu kamu mendustakannya. Allahumma arhamna bil Quran. Syukran Ustaz. Terima kasih banyak Bu Zulfah Muhammad. Bapak Ibu, akan sampai satu titik orang-orang yang zolim, orang-orang yang berdosa, orang-orang yang ingkar akan didorong ke neraka jahanam dengan sekuat-kuatnya. Didorong ke azab dengan sekuat-kuatnya, didorong ke bencana dengan sekuat-kuatnya, Bu ya. Menghindar nggak bisa, masuk juga dia ke situ. Ya. Dikatakan kepada mereka, inilah neraka yang dulu kamu ingkari. Ini yang dulu kamu nggak percaya, ya Bu. Udah dibilangin jangan tebang pohon sembarangan, mereka nggak percaya. Ada lagi bahkan ada yang ngata-ngatain kan, ah ente Wahabi lingkungan. Sekarang udah banjir Bu, udah longsor, mau ngomong apa? Tuh buktinya. Yang ngomong begitu aman Bu di Jakarta, yang ngomong begitu aman ya di rumahnya. Tapi yang kena siapa di sana? Saudara-saudara kita yang mungkin nggak tahu apa-apa, nggak ngerti apa-apa, nggak ngerasain juga tuh hasil tebang pohonnya, hidupnya tidak sejahtera, tetap aja terbelakang, tetap aja miskin, tetap aja kurang makan, ya. Tapi mereka itulah yang kena azabnya. Jadi Bapak Ibu jangan diem saja ya, jangan diam saja, kita harus bergerak. Supaya apa? Supaya kita terhindar dari azab yang kalau turun bisa jadi kena ke kita juga. Ya, tadi ya sudah dibaca ayatnya ya. Azab pasti terjadi, oleh karena itu peliharalah diri kita dari azab yang kalau turun bisa mengenai orang beriman, orang baik. Oleh karena itu tetap menasehati ya Bapak Ibu ya. Jangan ingkar sama Allah. Jangan mendustakan perintah Allah. Jangan juga nggak mau tahu, yang penting saya nggak keganggu lah. Ya, bukan urusan saya. Jangan gitu ya Bapak Ibu ya. Kenapa? Karena kalau ketetapan Allah sudah datang, azab Allah sudah datang, maka bisa jadi kita kena. Salah satu caranya dengan cara apa? Wazakir fa inna zikra tanfaul mu'minin. Tetap memberi nasihat, tetap memberi peringatan, karena memberi peringatan itu bermanfaat buat orang beriman. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan ilmunya bermanfaat dan bisa dipraktekkan kepada kita, dan kita makin sadar betul bahwa kita nggak boleh diam aja. Harus menghamba kepada Allah, tetap memberi nasihat, meskipun komentar orang nggak enak. Ya, jalan terus karena kita menghambanya hanya kepada Allah. Terima kasih banyak Kang Nuga, silakan. Baik, terima kasih kembali Ustaz. Jazakallah khairan kathiran atas ilmunya, hikmahnya pagi hari ini, tadaburnya, Masya Allah ya. Bapak Ibu Ayah Bunda, semoga dari apa-apa yang kita pelajari bisa kita praktekkan ya, bisa kita terapkan utamanya, apalagi kita bisa mengamalkannya kembali kepada orang lain, insya Allah. Sebagai penutup Ustaz, mungkin ada pesan-pesan penutup atau closing statement barangkali untuk Bapak Ibu Ayah Bunda semua. Ya, Bapak Ibu, janji Allah semuanya pasti terjadi. Oleh karena itu, kita harus mulai mikirin jaga diri, jaga keluargaku, anfusakum wa ahlikum naro. Sudah terbukti kejadiannya, sudah terbukti tanda-tandanya, dan sudah banyak yang terjadi di sekitar kita. Oleh karena itu, jangan lengah, jangan jangan santai, tetap waspada, terus memberi peringatan, meskipun peringatan kita mungkin tidak didengar. Nggak apa-apa, jadi semut yang meneteskan air ke apinya Nabi Ibrahim, karena Allah nggak butuh hasilnya. Allah cuma butuh kita berjihadnya. Allah alam bisawab. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukron jazakallah ya sekali lagi Ustaz Indra atas kesempatannya pagi hari ini membersamai kami semua di titik balik ya Bapak Ibu Ayah Bunda semua. Nuga mau izin kasih informasi dulu sebelum ditutup, insya Allah di akhir tahun ini, insya Allah ya, di tanggal 27 dan 28 Desember kita akan ada kelas eksklusif bersama dan Ustadz Indra dengan tema filosofi sholat batch kedua ya, insya Allah Bapak Ibu Ayah Bunda semua, dalam rangka mempersiapkan bulan Ramadan gitu ya, yang sudah semakin dekat, yang sudah insya Allah terus berjalan waktunya mendekati bulan Ramadan. Insya Allah
Dari kelas filosofi sholat kita terus ikhtiar memperbaiki sholat kita, memperbaiki bacaan salah satunya, dan memaknai sholat secara baik ya. Maka dari itu Bapak Ibu Ayah Bunda, ditunggu informasinya. Insya Allah nanti tanggal 27 dan 28 Desember. Kita menutup akhir tahun ini dengan sama-sama belajar memperbaiki sholat kita, memperbaiki ibadah kita utama, yang insya Allah ini bisa jadi manfaat juga buat kita ya. Jadi mangga nanti informasinya akan kita update seterusnya di grup seperti biasa. Dan sebagai penutup, Nuga mau mengingatkan untuk yang mau mencurahkan rasa syukurnya dengan bersedekah, berinfak lewat titik balik, lewat Quran Talks dalam rangka mensupport program dakwah, dalam rangka mengikat ilmu, dalam rangka menjadikan sedekahnya sebagai wasilah manfaat untuk banyak orang mendengarkan kajian-kajian dari titik balik. Mangga seperti biasa boleh di-scan barcode-nya atau disalin nomor rekeningnya ya. Di 71788670703 atas nama titik balik ya. Teman-teman dari titik balik sudah kirim, Bapak Ibu Ayah Bunda, seperti biasa. Semoga apa-apa yang sudah kita titipkan, apa-apa yang sudah kita keluarkan, itu bisa kembali dalam bentuk keberkahan ilmu, keluasan hati, kelapangan dada ya. Keberkahan rizki, keberkahan harta, insya Allah hidupnya jadi makin bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Untuk itu minta doanya juga Bapak Ibu Ayah Bunda semua. Semoga titik balik dari waktu ke waktu, dari bulan ke bulan gitu ya. Insya Allah bisa terus menebarkan manfaat ke semakin banyak orang. Ya harapannya kita juga bukan hanya jadi pendengar dan jadi motor-motor penggerak kebaikan. Supaya nanti makin banyak orang, insya Allah makin banyak manfaat yang bisa kita terima setiap harinya. Insya Allah. Baik Bapak Ibu Ayah Bunda, terima kasih banyak sekali lagi. Kita berjumpa lagi besok. Insya Allah di halaman 524 ya, kita akan belajar lagi sama-sama. Pastikan standby informasinya di grup. Insya Allah kita akan belajar lagi sebaik mungkin. Untuk itu, mari sama-sama kita akhiri pertemuan kita pagi hari ini dan mengucapkan lafaz hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan kita sempurnakan dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian, mohon maaf bila mana ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Syukran Ustaz, terima kasih Bapak Ibu Ayah Bunda semua. Barakallahu fikum. Jazakallah khairan kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf lagi. Terima kasih banyak Pak Merbatin ya. Selalu kita bisa ketemu di Jogja. Kalau bisa ketemu di Jogja ya Bu ya. Bukan kajian ya, kita jalan-jalan aja. Selalu semuanya.